itu. Yang kedua tadi, orientasi kita. Kita kuliah. Orang tua kita mengolekan kita, tujuannya adalah hanya untuk bekerja. Bukan menciptakan lapangan kerja. Yang kedua bahwa status sosial di masyarakat, bahwa label seragam pegawai itu dianggap lebih prestisius dibandingkan seorang wirausaha. Memang secara bentang budaya, persepsi masyarakat masih berekspektasi bahwa anaknya kuliah itu untuk mendapatkan label sebagai seorang pegawai. Mereka menginvestasikan finansialnya untuk mendapatkan label pegawai. Ironisnya lagi, mohon maaf, setelah lulus kuliah masih ada oknum-oknum yang berupaya untuk mendapatkan label seragam dengan hal yang gampang. Katakanlah nyogok untuk jadi pegawai. Berapa uang yang keluar? Berapa ratus juta yang keluar? Coba kalau kita jadikan sebagai peluang untuk bisnis, kita ambil franchising. Nah ini. Nah, kenapa demikian? Tadi, secara bentang budaya, kita masih didominasi oleh keinginan masyarakat bahwa anaknya itu setelah lulus kuliah adalah bekerja. Job creator. Nah ini. Padahal sekaya-kayanya seorang pegawai, paling berapa? Bahkan kalau seorang ASN itu kaya, akan ada penilaian negatif. Jangan-jangan. Tapi kita lihat, seorang wirausahawan, seorang bisnismen, bahkan menjadi sunnah Rasul bahwa perniagaan itu adalah hal yang luar biasa. Selain maslahat buat diri kita, juga maslahat buat orang lain. Karena apa? Benefitnya, selain kita bisa menghidupi diri kita sendiri, kita pun bisa membuka lapangan kerja untuk orang lain. Ini adalah hal-hal yang menjadi alasan kenapa dunia entrepreneur masih underestimate, masih dianggap sebelah mata. Padahal kalau kita sharing dengan mereka yang sukses, luar biasa. Saya banyak ngobrol, banyak sharing experience dengan mereka yang sukses. Ternyata, Masya Allah itu kadang-kala tadi kita hanya melihat mereka sukses hari ini. Kita nggak melihat bagaimana mereka berjuang untuk sukses. Kenapa banyak hal yang seperti itu yang gagal? Karena kebanyakan orang itu tidak mau mengambil resiko. Itu yang menjadi salah satu hambatan. Kedua, bahwa dunia wirausaha itu dunia yang uncertainly, tidak pasti. Ketika hujan, tidak ada yang beli. Artinya mungkin seperti itu. Sehingga intinya adalah harus berani dan mau sabar untuk menunggu hasil. Kita lihat sekarang, dengan adanya era pandemik, selain tadi selain sisi negatif, hikmah positif pun luar biasa. Di mana-mana sekarang kita bisa order makanan take away. Ketika hujan orang tidak bisa jualan, sekarang bisa jualan karena bisa menggunakan purchasing online. Dan kita ini harus menjadikan sebuah peluang. Kenapa kita tidak mau menekuni sebuah usaha? Karena tidak punya bayangan, tidak punya gambaran. Nah ini, karena tidak punya dasar. Sesungguhnya ada banyak hal yang bisa kita tekuni untuk melakukan sebuah wirausaha. Yang pertama, kuncinya adalah kita punya kemampuan dulu. Nah ini, kita lihat di sini. Jumlah pengangguran di Indonesia 10% adalah kaum intelektual yang menyandang pendidikan tinggi dari sebuah universitas, bahkan dari universitas yang ternama. Ini ketika peluang kerja terbatas, sementara pencari kerja banyak. Akhirnya apa? Over volume. Di sini mungkin yang perlu kita cermati. Untuk mencapai sukses, tidak bisa kita hanya mengandalkan modal instan. Tapi ada ini. Mau berkorban nggak? Mau kerja keras nggak?
Kemudian tekun, artinya apa? Konsisten, tahan banting, gigih. Pokoknya yang bisa bikin kita capek, yang bisa bikin kita berpanas-panas lah, terik matahari membakar kita. Ini banyak orang yang ingin sukses, tetapi hanya sedikit yang mau berproses untuk sukses. Kebanyakan mereka hanya melihat hasilnya saja. Ya, makanya banyak rekan-rekan yang terjebak dengan dunia bisnis yang ilusionari, diprovokasi dengan reward yang luar biasa, keuntungan yang berlipat. Ini saya lebih suka menyampaikan sebagai money games, permainan uang, karena investasinya tidak ada. Ini yang disebut dengan afiliator yang semu. Hati-hati. Karena memang kita ini dimudahkan oleh mimpi-mimpi yang semu. Memang kalau kita ingin sukses, kuncinya adalah satu. Harus punya mimpi dulu. Harus punya mimpi dulu. Tetapi tetap mimpi kita harus down to earth, membumi. Artinya apa? Harus sesuai dengan kemampuan. Kalau kita tidak punya mimpi, tidak punya cita-cita, itu anak pang. Ya kan? Hanya ikut-ikutan, angin ke barat, ikut ke barat. Ada mobil ke timur, ikut ke timur. Nah ini. Di sini kita melihat bahwa hal yang pertama adalah dibutuhkan sebuah kapasitas untuk hard work, kerja keras. Kerja keras. Kalau orang afiliator hanya berpaku tangan menunggu hasil. Iya kan? Itu kan gambling. Gambling. Sehingga memang mohon maaf tadi, secara mayoritas orang-orang kita seringkali menyukai hal-hal yang begitu. Padahal tidak jelas seperti apa konteks usahanya. Artinya kalau kita mau investasi, yang jelas usahanya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana kita bisa berjuang bersama mereka untuk mencapai sukses. Nah ini. Jadilah dari seorang yang job seeker menjadi job creator. Kita bisa memberikan harapan kehidupan bagi orang lain. Walaupun cuma satu orang karyawan kita, tetap kita adalah bosnya. Dan tentunya bahwa untuk menjadi seorang entrepreneur sukses, maka juga dibutuhkan technical skill dan manajemen skill yang luar biasa. Karena dalam sukses itu adalah terletak pada kemampuan kita memanage segala sumber daya yang ada, baik orang, tempat, waktu, menjadi sebuah peluang untuk mencapai tujuan. Ini. Nah ini. Ini adalah manfaat wirausaha. Selain untuk kemandirian kita, juga adalah bisa bermaslahat untuk orang lain. Ini. Kita bisa sebagai inspirasi bagi orang lain. Kita bisa sebagai stimulator bagi orang lain. Dan tentunya bahwa seorang wirausahaan hebat akan lahir daripada perjuangan yang hebat. Mas Menteri mengatakan kalau kita mau berenang, jangan di kolam yang tenang. Berenanglah di lautan yang ombaknya luar biasa. Artinya apa? Akan tertempa, akan teruji dengan sebuah perjuangan yang luar biasa. Cuma seringkali kita ini tidak mau keluar daripada comfort zone, zona nyaman. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal, dengan gambar-gambar tadi. Kita ini masih terjebak dengan frame yang tidak keluar daripada textbook-nya. Seorang sukses itu adalah orang-orang yang gila. Gila dalam artian jiwanya yang gila, kreativitas dan inovasinya. Dia adalah orang-orang yang out of box, berani keluar daripada zona nyaman. Tapi kegilaannya mampu dibuktikan. Dengan akhirnya orang akan memberikan applause terhadap suksesnya. Nah ini. Kita termasuk pada yang mana? Zona nyamankah?
atau orang yang senang dengan challenge. Nah ini, kita bisa melihat dari testimoni orang-orang sukses. Mereka itu tertempa dengan kegagalan yang berulang-ulang kali. Mereka bangkit, berdiri, dan lari lagi daripada kegagalannya. Tapi kalau kita terperangkap, kita terpuruk dengan kegagalan. Kita melihat, cara pandang kita melihat gagal itu adalah end of stage, akhir daripada segalanya. Padahal itu adalah upaya untuk melakukan introspeksi, koreksi. Kita lihat Thomas Alva Edison. Berapa ribuan kali dia gagal. Ya kan? Artinya kembali kepada mindset-nya. Mindset. Artinya hal yang paling pertama adalah open mind. Membuka diri. Melihat berbagai macam hal yang ada di lingkungan kita sebagai sebuah peluang. Ini, ada 4 unsur pokok yang perlu kita miliki untuk menjadi seorang entrepreneur sukses. Yang pertama adalah kemampuan. Kemampuan finansialnya, kemampuan manajemennya, kemampuan membaca peluangnya, kemampuan inovasinya, kemampuan mengelolanya. Nah ini. Artinya tidak sekedar modal nekat. Setiap keputusan pasti mengandung resiko. Kenapa orang tidak memulainya? Karena takut dengan resiko. Lebih beresiko lagi kalau kita tidak mengambil keputusan. Dan seorang entrepreneur adalah orang yang cerdas kapan dia mengambil keputusan. Sehingga tidak kehilangan momentum. Nah ini. Momentum itu luar biasa. Peluang. Kadang kita gigit jari ketika, oh perasa ini adalah konsep saya. Ternyata sudah didahului oleh orang lain. Nah ini. Karena apa? Tidak punya keberanian. Orang punya kemampuan, tapi tidak punya keberanian, saya sebut dengan kalangan NATO. Apa NATO? Not action, talk only. Omong doang. Ini. Dia mampu, punya segalanya. Finansialnya memadai. Tapi tidak berani mengambil keputusan. Kenapa? Takut. Takut dengan resiko. Saya sampaikan tadi bahwa setiap keputusan pasti beresiko. Tapi lebih beresiko lagi kalau kita tidak pernah mengambil keputusan. Apa resikonya? Tadi, peluangnya diambil orang lain. Misalkan saya punya konsep nih, pengen buka ini, tapi kelamaan, tahu-tahu sudah ada yang buka. Nah ini, artinya di sini harus ada sinkron antara kemampuan dengan keberanian. Dibutuhkan keberanian. Artinya di sini kita juga melakukan risk control management. Sebuah usaha itu adalah sebuah hal yang kalkulat, jelas perhitungannya. Kapan kita mendapatkan return investment, pengembalian investasi kita. Kapan kita mendapatkan break even point. Itu dihitung. Mungkin rekan-rekan sudah belajar yang namanya business plan. Nah ini, dari mulai kita berkreasi sebuah sampai mendapatkan revenue, pendapatan. Tentunya tidak hanya sekedar pendapatan, tapi harus ada profit, untung. Artinya kalau kita hanya dapat pendapatan tapi nggak untung, itu namanya hanya berproses saja. Tapi sukses itu bukan hanya berproses, tetapi berprogres. Selalu ada add value, nilai tambah dari hari ini ke hari berikutnya. Artinya, kenapa orang tidak berani mengambil keputusan? Takut dengan resiko. Kenapa takut resiko? Karena nggak berhitung. Ini, makanya perlu ada estimasi, perlu ada kalkulasi. Sehingga muncul yang namanya profit.
Profit itu adalah selisih antara revenue dengan cost, modal. Modalnya berapa? Kita harus hitung modal tenaga kerja, modal produksinya, modal promosinya, semuanya. Sehingga ada selisih antara revenue dengan cost. Itu namanya profit. Nah, kalau kita hanya sekedar berjualan saja, nggak ada profit, buat apa? Itu namanya stagnan. Yang ketiga adalah dibutuhkan konsistensi, istiqomah, kegigihan. Orang yang sukses adalah orang yang selalu konsisten, selalu fight untuk mencapai tujuan. Orang yang gagal adalah orang yang selalu gugur saat di jalan. It doesn't matter you go slowly, as long as you not stop. Nah ini, tidak menjadi masalah kita jalan lambat. Selagi kita tidak pernah berhenti, pasti akan sampai juga. Nah ini, artinya perlu persistensi. Kulet, pantang, menyerah, yakin. Artinya apa? Berbaik sangka dengan takdir ilahi. Ini, seringkali kita terpedaya oleh sikap kita yang kadang-kala underestimate dengan kemampuan kita sendiri. Ini harus tadi berbaik sangka, yakin pada saatnya kita akan sampai. Dan yang keempat, kreatif. Usaha itu tidak hanya sekedar untuk hari ini. Untuk Bapak, beberapa tahun yang akan datang. Ya, silahkan Alia. Bapak punten izin Ya, mengingatkan untuk waktu pemaparannya 10 menit terakhir ya, siap, Pak. siap. Siap, makasih Alia. Saya perlu banyak Ya, waktu sebetulnya. Baik, ya Bapak. ini kreatif. Saya dulu usaha radio itu luar biasa. Iklannya banyak. Sekarang, mana ada anak-anak muda kenal radio? Karena sudah bertransformasi menjadi era digital. Sehingga mau tidak mau, usaha itu harus supel, dinamis, mengikuti perkembangan kehidupan. Sehingga harus ada upaya kreatif. Bagaimana supaya kita survive di masa yang akan datang? Nah ini. Makanya perlu kreatif. Kreatif dan inovatif. Ada perbedaan antara kreatif dan inovatif. Kalau kreatif itu adalah ide-idenya, imajinasinya, fantasinya. Kalau inovatif adalah upaya untuk mengimplementasikan ide-idenya. Sehingga seorang yang kreatif belum tentu inovatif. Kalau kreatif itu hanya untuk diri sendiri. Kalau inovatif adalah bagaimana kita mengimplementasikan ide tersebut untuk kebutuhan kehidupan. Makanya bahwa di sini, ya, nah ini, bagaimana dengan mereka yang kaya dari sananya? Belum tentu. Mereka pun dididik untuk meneruskan tradisi kekayaannya dengan cara belajar. Karena seorang yang generasinya adalah orang-orang yang kaya, belum bisa diwariskan, tidak bisa diwariskan. Artinya apa? Perlu ada penempaan agar bagaimana kekayaan ini akan ditradisikan oleh generasi berikutnya. Fokus, harus fokus. Nah ini, bagaimana kita melihat mereka-mereka yang sukses hari ini adalah orang-orang yang gagal, dan gagal. Dan gagal adalah bukan end of state, tetapi bagian daripada kelahiran kembali. Reinkarnasi untuk menciptakan hal yang lebih baik. Ada banyak pandangan yang membuat orang itu tidak sukses. Satu, tidak berbakat. Saya nggak punya bakat di sini. Kata siapa? Atau saya masih muda, belum saatnya. Atau juga terlalu tua. Nih. Atau tidak punya modal. Ingat, modal bisa dicari. Tapi semangat dan cita-cita tidak bisa dibeli. Ini. Karena kuncinya adalah satu. Membangun personal branding, kepercayaan. Saya pun sama dulu tidak punya modal. Tetapi ketika kita membangun kepercayaan, itulah aset yang paling berharga.
Makanya kunci daripada sukses adalah satu, membangun personal branding, personal garansi, kepercayaan. Sehingga orang itu akan trust dengan kita. Saya buktikan itu. Modal dari mana? Nah ini. Makanya kuncinya adalah membangun networking, relationship yang luar biasa dengan kuncinya adalah kejujuran, kepercayaan. Nih. Saya bilang kalau tua, ingat, ini contohnya. Owner KFC. Kapan dia bisnis? 70 tahun. Atau bilang tidak berbakat. Nih. Atau ini. Kita buang hal ini. Not excuse untuk kata-kata ini. Ya kan? Tadi saya bilang, jangan sampai orang lain mengambil momentum lebih daripada kita. Kita masih sibuk berpikir, orang sudah mengambil keputusan. Itu resikonya. Kita gagal karena momentumnya sudah lewat. Itu yang paling berharga. Peluang. Ketika peluang sudah diambil orang lain, maka tidak akan datang 2 kali. Ini silahkan dicermati. Kita lahir apa adanya. Tapi kita berjuang untuk mendapatkan lebih daripada apa adanya. Nih, bermimpi, berperih-perih, berjerih-jerih, berjuang, gagal, dan berhasil. Yakinlah, makanya beri baik sangka dengan hidup. Yakinlah bahwa kehidupan akan berpihak kepada kita. Ini perbedaan pola pikir entrepreneur dengan non-entrepreneur. Kalau kita konsumtif, beli. Kalau mereka selalu kreatif imajinasinya. Selalu berinovasi untuk mencapai, menilai sebuah hal yang tidak bernilai menjadi sebuah bernilai. Maichih Group, Keripik Singkong, Muhammad Reza. Berapa modal awalnya? 1,8 juta. Sekarang berapa omset per bulan? 4,2 M. Keripik singkong yang tidak menilai menjadi bernilai. Packagingnya, bahan bakunya, promosinya, penempatannya. Nah ini, itu namanya entrepreneur. Bagaimana hal yang kita anggap makanan yang tidak bernilai menjadi berharga. Tentu ada sentuhan akhir, finishing touch. Dan itu hanya dimiliki oleh mereka yang punya jiwa entrepreneur. Kalau bahasa simpelnya adalah ngulik, merubah semuanya. Ini inovasi, belajar, dan terus belajar. Hal yang paling penting lagi, ya silahkan Alia, berapa lama lagi? Iya, punten Bapak izin mengingatkan kembali, waktunya 4 menit lagi ya Siap. Pak. Ini slide terakhir. Ya, makasih Bapak. Dan bagaimana supaya kita sukses? Nah ini, berpihak kepada customer, want, need, demand. Apa sih maunya? Apa sih inginnya? Di sini tuh apa yang belum ada? Artinya kita bukan bicara mau jual apa, tetapi kebutuhan pasarnya apa? Atau disebut dengan need assessment atau market research. Ini. Jadi jangan kita ingin jual apa, tetapi harus melakukan need assessment. Kebutuhannya apa? Kira-kira kebutuhan yang menjadi urgensi, priority daripada masyarakat saat ini itu apa? Artinya keterlibatan daripada pasar menjadi penting sebagai referensi utama. Dan kita harus berpihak kepada kebutuhan pasar dan customer satisfaction, kepuasan. Nih, ya. Ini, makanya tadi harus open mind, confident, disiplin, dan know. Mulai dari sekarang. Jangan pikir besok, lusa, karena momentum tidak akan datang 2 kali. Nah, ini. Mereka yang open mind, mereka yang confident, mereka yang disiplin, mereka yang memulai sekarang. Mereka yang kreatif dan bisa melewati segalanya. Dan mau untuk berkompetisi. Oke? Itu mungkin yang bisa dibahas. Dan ini adalah beberapa jenis usaha yang bisa kita tekuni. Ada 4, apakah starting dari 0, atau melanjutkan bisnis keluarga, atau franchising, atau membeli perusahaan orang lain.
Silahkan pilih. Yang tidak punya bakat, kita bisa ambil nomor 3, franchising. Dengan kemitraan, membeli label terhadap sebuah brand. Tentunya brand yang sudah reputable. Ini adalah beberapa pilihan yang bisa kita jadikan opsi untuk mengawali usaha. Intinya tadi bahwa financial is not everything. Karena ada banyak orang tidak punya finansial, tetapi dia punya kepercayaan, maka dia menjadi sukses. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan nanti untuk sesi tanya jawab, nanti mungkin setelah selesai materi kedua ya, Alia. Dan saya kembalikan kepada moderator, Sairi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri yang pertama, Bapak Nur Rahmat SKM MH atas pemaparannya. Dan kita masuk ke sesi pemaparan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Kak Abdurrahman SKM. Namun sebelumnya saya akan bacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama lengkap beserta gelar Abdurrahman SKM, tempat tanggal lahir 31 Maret 1994, riwayat pendidikan SD Negeri 91 Pamana, SMP Negeri 2 Pamana, SMA Negeri 1 Pamana, dan UIN Alauddin jurusan Kesehatan Masyarakat. Riwayat organisasi pernah di OSIS, Ketua Ambalan Putra Pramuka, Palang Merah Remaja, Himpunan Mahasiswa Jurusan Ketua Bidang Keagamaan, founder komunitas Manjada Wajada, dan ada di TDA atau Tangan di Atas. Kemudian ada riwayat pekerjaan beliau, yang pertama di BKKBN Sulawesi Selatan, yang kedua Frame Insight, yang ketiga Kokolisius pada PT Berkah Bersama Gemilang, yang keempat marketingkatan kebaikan sebagai CEO, dan bisnis yang ditekuni sekarang yaitu agensi dan online shopping, kata Manjada Wajada. Dan mungkin tadi saya sudah membacakan CV singkat beliau. Selanjutnya saya persilahkan kepada Kak Rohman untuk menyampaikan materi tentang step by step merancang bisnis kreatif sambil kuliah. Kepada yang terhormat, saya persilahkan. Saya cek sound dulu ya, apakah suara saya jelas atau gimana? Ya, terdengar Jelas ya? jelas, Kak. Iya, Oke. Kak. Oke, baik. Silakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi alhamdulillah wabarakatuh. rabbil alamin. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau di sini ya udah menjelang siang hari, sini udah jam 11:30. Posisi saya sekarang masih di kampung, masih mudik di salah satu kecamatan di Kota Makassar. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan yang setelah libur lebaran, setelah kita bersilaturahim dengan beberapa anggota keluarga dan teman-teman kita, tibalah saatnya untuk kita berkembali ke rutinitas normal kita ya, seperti pada biasanya. Seperti adik-adik mahasiswa yang alhamdulillah sudah berkuliah, kemudian banyak teman-teman kita yang sudah mulai bekerja, itu sebuah kesyukuran karena di luar sana mungkin banyak orang yang liburan karena memang belum memiliki pekerjaan seperti itu. Oke, baik. Salawat dan salam tak lupa saya kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti sekarang ini. Baiklah kawan-kawan semua, tadi sudah diperkenalkan sama moderator tentang saya, tentang CV saya. Nah, kalau saya pribadi di sosial media, saya dikenal sebagai Ahdi Rahman. Seperti itu. Jadi, teman-teman, kalau mau searching di sosial media saya, boleh searching untuk keywordnya itu Akhir Rahman. Nah, di situ nanti teman-teman akan menjumpai sosial media saya. Nah, di situ kita bisa berteman, bisa bersilaturahim, dan bisa menjalin sharing ilmu antar kita bersama seperti itu. Oke, baik. Sebuah kesyukuran dan sebuah kehormatan buat saya pribadi telah diundang oleh teman-teman dari Stikas apa ya? Saya lupa. Stikas di Indramayu Mas yang Indramayu, Kak. sudah memberikan kesempatan pada saya.
baik, memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing ya. Ini the first time, akan tetapi kalau bawa materi secara Zoom seperti ini, alhamdulillah saya sudah beberapa kali ya, terutama kemarin itu ada bahkan dari, adik-adik dari SMP, SMA, itu alhamdulillah semuanya, masuk pada happy-happy semua. Oke baik, izinkan saya untuk share screen, untuk materinya, bentar. Nah di sini saya pakai 2 ini ya, karena untuk yang saya pakai on cam sekarang itu saya pakai tab karena kalau di MacBook saya itu kameranya agak ini, saya nggak tahu kenapa. Oke bentar, saya minta waktunya sebentar ya Aulia. Aulia ya? Benar? Alia, sorry. Iya, Kak. Oke. Saya dikasih waktu berapa? 45 menit ya? 45 menit, Kak. Iya. Kurang banget ya. Biasanya saya bawa materi 2 jam loh. Iya, Kak. Nggak apa-apa, kita coba persingkat saja, sorry. Udah tampil ya? Nah ini, sosial media saya. Nah teman-teman kalau ada yang ingin berteman, silakan di Facebook maupun di Instagram. Nah ini sudah diperkenalkan tadi, saya dari Makassar. Kemudian, nah ini ada beberapa kelas-kelas ya. Ya kalau teman-teman ingin lebih fokus, karena kan saya sebenarnya untuk yang expert atau yang sedang saya tekuni saat ini adalah lebih fokus kepada digital marketing. Nah digital marketing itu kan terbagi banyak ya. Nah kalau di pemateri pertama tadi sudah dijelaskan secara fundamental tentang entrepreneur itu sendiri. Nah untuk kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan kepada teman-teman bagaimana sih strategi untuk memperkenalkan produk kita, step by step-nya seperti apa. Karena kan seperti yang kita lihat bahwa sekarang ini behavior atau kebiasaan-kebiasaan orang-orang itu setelah pandemi dan sebelum pandemi itu sangat-sangat berubah. Seperti yang kita ketahui bahwa mungkin dulu-dulunya orang belum kenal yang namanya Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Instagram Shop dan lain-lain sebagainya, hingga pada akhirnya baik yang muda maupun akhirnya dimanjakan hanya sekedar sentuhan di smartphone-nya untuk memesan produk yang diinginkan. Makanya itulah yang harus kita tangkap, peluang itulah behavior itulah yang harus kita tangkap, bahwa teman-teman walaupun sebenarnya tidak langsung join di tempat bertemu langsung dengan orang yang sebagai terputus ya. Ini sangat berpeluang sekali ya untuk teman-teman semua. Nah, di sini ada kelas boss, ada FB Ads Power, ada Managix, ada Niche Market Mastery, Extreme Funneling, Jago FB Ads. Nah, kalau teman-teman lihat ini secara umum, overall itu mostly saya lebih mengikuti workshop-workshop yang berbau tentang FB Ads. Kenapa saya lebih memilih FB Ads? Seperti yang kita ketahui bahwa Facebook itu adalah raksasanya sosial media. Maka sudah dipastikan bahwa tempat nongkrongnya orang-orang itu secara virtual itu lebih banyaknya di Facebook. Baik itu yang muda, yang tua, atau siapapun itu. Nah, kalau yang lebih styling, yang muda-muda itu kan lebih ke Instagram ya. Tapi karena secara umum Facebook, Instagram, sama WhatsApp itu sudah satu grup dibeli sama Omar, maka ketika kita beriklan di Facebook itu otomatis sudah masuk juga di Instagram. Maka ini menjadi peluang, ini adalah strategi sangat jitu untuk teman-teman ketika mempelajari FB Ads. Nah, saya juga kenapa akhirnya saya tidak fokus kepada SEO, search engine optimization, yang ketika orang ketik ini misalnya jual kue enak di Makassar, maka akan muncul di nomor 1. SEO itu kan sebenarnya bagus untuk jangka panjang, tetapi untuk percepatan itu agak lambat. Itu perlu sebuah kegigihan, perlu sebuah kesabaran. Tapi karena saya orangnya dinamis yang ingin terus terus ingin berinovasi untuk terus mengupgrade ilmu, makanya saya pilih FB Ads, karena FB Ads itu percepatannya lebih cepat dan menjanjikan lah untuk yang kita pakai untuk strategi penjualannya seperti itu. Oke, next. Ini brand-brand yang pernah saya kelola ya teman-teman. Nah di Makassar sendiri itu ada beberapa brand besar
Salah satunya itu Cokolisius, yang kemudian alhamdulillah sekarang sudah menjadi PT, sudah bergabung menjadi PT Berkebersama Gemilang. Yang kemudian ada Debu Rampai, ini satu grup juga. Nah, Warung Bakso Mas Cingkrang, Aircon Solution, Kampung Kuliner, dan Hamdalah. Ini alhamdulillah brand yang dipercayakan kepada kami 4 tahun terakhir kami kelola. Jadi alhamdulillah beberapa brand ini dengan menggunakan strategi digital marketing terkhusus dengan FB Ads, alhamdulillah ini sangat work ya teman-teman semua, ini sangat work. Nah, kenapa tidak dengan bisnisnya teman-teman nanti ke depannya seperti apa? Maka singkat saya ingin membahas step by step bagaimana sih cara memulai bisnis itu, terutama untuk teman-teman yang masih duduk di bangku perkuliahan seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita sudah di semester 6, 7 itu kan rasanya kalau hanya mata kuliahnya itu skripsi, itu panjang sekali waktu lowongnya ya, sangat lowong sekali. Makanya pada saat saya berpikir apa yang saya bisa lakukan sehingga ketika saya kuliah tapi waktu saya tidak terbuang sia-sia seperti itu. Makanya saya mulai belajar digital marketing seperti itu. Nah, ingin perubahan hidup. Nah, ini quote pengantar ya untuk teman-teman semua yang mengatakan bahwa perubahan hidup kita akan dimulai setelah kita sadar bahwa ada pola hidup yang salah harus diperbaiki. Tapi selama merasa diri paling benar, tak menyadari perlu berubah, maka sesuatu untuk terus-menerus hidup tanpa perubahan. Artinya apa? Teman-teman yang hadir di Zoom meeting ini, di ruang virtual kita ini adalah teman-teman yang beruntung, teman-teman yang sudah betul-betul ingin berubah, ingin bertumbuh, ingin growth. Karena kenapa? Teman-teman sudah merasa bahwa, oh, saya ingin ikut webinar dari Kesini Ramayu ini karena saya merasa saya ada sesuatu yang perlu saya benahi dalam diri saya, ada sesuatu yang perlu saya upgrade dalam diri saya. Maka sebaik-baik manusia adalah memang harusnya seperti itu, bukan seperti kata dalam tempurung yang mengatakan bahwa dalam tempurung itu makanan di situ sudah tersedia, cacing-cacing di situ atau apapun itu sudah tersedia di situ, tanpa kita melihat bahwa ternyata di luar tempurung itu ternyata lebih banyak lagi peluang untuk mendapatkan rezeki, peluang untuk mendapatkan makanan seperti itu. Jadi beruntunglah teman-teman yang ada di Zoom meeting ini, di materi pertama luar biasa sekali, kita mendapatkan banyak sekali ilmu, insight yang bisa kita terapkan seperti itu. Nah, kita flashback ya, bagaimana sih kondisi bisnis di masa pandemi COVID-19 beberapa tahun terakhir, 2 tahun terakhir, dan sehingga mengubah behavior atau kebiasaan orang-orang. Nah, sini ada kurva yang perlihatkan bagaimana sih kondisi pebisnis atau owner atau pelaku bisnis atau siapapun itu yang bergelut di bidang entrepreneur ketika virus COVID itu masuk di Indonesia. Kalau tidak salah itu di akhir Maret ya. Di akhir Maret mulai diumumkan bahwa di Indonesia sudah ada 2 orang yang terkena virus COVID ya. Itu langsung gempar ya kan. Nah, di awal-awal kita itu akan merasa shock. Loh, kok bisa seperti ini? Kok ada seperti ini? Seperti itu. Karena kan dulu-dulunya itu kan bercandai COVID ya, katanya yang diare aja kita makanannya seperti ini dan lain sebagainya. Pada akhirnya virus COVID itu masuk ke Indonesia yang membuat seluruh aspek kehidupan terutama di dunia perekonomian, entrepreneur dan lain sebagainya membuat kita shock. Kok bisa ada seperti ini? Terutama kemarin yang kita lihat pelaku-pelaku usaha besar ya, seperti Pizza Hut, seperti KFC, seperti McDonald dan lain sebagainya, hingga pada akhirnya mau tidak mau harus terjun ke jalan. Karena kenapa? Dulu ini kan udah mau masuk Ramadan. Nah, pelaku usaha ketika Ramadan itu omsetnya naik, kebutuhannya naik, hingga pada akhirnya menyetop bahan baku logistik yang berpikiran bahwa ini akan penjualannya naik karena Ramadan dan lain sebagainya. Tapi qadarullah, karena Allah berkehendak lain, menakdirkan bahwa virus COVID-19 itu akan masuk ke Indonesia pada sebelum Ramadan, membuatlah kita shock di mana-mana. Ya, PHD tidak turun ke jalan untuk memasarkan pizzanya, untuk membuat sia-sia akan terbuang sia-sia seperti itu. Kemudian mungkin di luar sana ada juga startup yang hingga pada akhirnya frustasi dan gulung tikar seperti kemarin Airi ya. Airi hingga pada akhirnya tidak bisa menghadapi ini semua frustasi, hingga pada akhirnya udah tutup aja ya. Karena kemarin itu ada beberapa sih, tapi yang paling kena sekali
kondisi COVID itu adalah yang bergerak di pariwisata sama perhotelan. Itu sih yang paling kena ya. Yang pariwisata itu pada yang travel, kemudian umroh, nah, hotel-hotel itu semuanya. Bahkan di Makassar itu ada hotel besar hingga pada akhirnya harus berhenti karena tidak mau hotelnya itu bangkrut. Ya, kondisi-kondisi ini yang kita tidak mau terulang kembali. Semoga ini menjadikan pelajaran buat kita bahwa sebenarnya ada hal yang harus kita lakukan, bukan hanya mengandalkan strategi secara konvensional, secara offline, tapi kita harus juga mengandalkan strategi secara online dan digital marketing seperti itu. Karena kemarin, alhamdulillah bukan karena bangga atau merasa senang ya dengan adanya kondisi seperti ini, tapi di situasi kemarin 2 tahun terakhir, bahkan saya sendiri usaha pribadi saya yang tidak pernah jualan offline-nya itu naik beberapa kali lipat sampai bisa menjual ribuan pitches, 4.000-an pitches, 5.000 pitches per bulan, dan dulu-dulunya tidak pernah jualan seperti itu. Jadi ini sebuah berkat tersendiri ya buat pelaku usaha yang memang sudah bisa memprediksikan bahwa ketika ada sesuatu yang seperti ini, keadaan seperti ini, kita akan menggunakan strategi seperti ini. Jadi memang perubahan dari entrepreneur atau strategi penjualan itu sangat-sangat dinamis. Bisa jadi kita mengatakan bahwa hari ini itu strateginya A yang bagus, tapi bisa jadi strategi B, C, dan D itu akan bagus besok, lusa, dan seterusnya. Jadi saya sarankan untuk teman-teman jangan pernah berhenti untuk belajar seperti itu. Nah, hingga pada akhirnya depresi kita tidak mengharapkan seperti ini ya. Kemudian mereka-mereka yang sudah berhasil survive itu hingga pada akhirnya dia eksperimen ya, sudah mulai ketika saya seperti ini omset saya akan turun, makanya saya harus menggunakan CFP, saya harus aktif di sosial media, saya harus menyewa agensi, saya harus mengaktifkan kembali postingan di Instagram saya, di Facebook saya, di TikTok saya, hingga bereksperimen. Nah, kemudian setelah itu decision, memutuskan bagaimana strategi selanjutnya, apakah menggunakan KOL, Key of Leader, atau influencer lah istilahnya. Ya, jadi banyak kemudian integrasi yang dilakukan sehingga jadilah strategi yang kekinian, yang saat ini yang work untuk digunakan seperti itu. Jadi teman-teman jangan puas dengan apa yang dilakukan sekarang. Hari ini omset saya sekian puluh juta, sekian ratus juta per bulan. Saya sudah puas dengan ini. Dan strategi inilah yang akan saya pakai ke depannya karena sudah terbukti hari ini. Nah, itu adalah pemikiran yang sangat salah karena yang namanya digital marketing, yang namanya penjualan itu akan selalu bergeser ke strategi-strategi. Bukan berbicara hari, bahkan berbicara menit, jam pun itu bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian apa-apa yang harus kita lakukan? Nah, kemarin kreatif alignment, banyak yang kemudian mengasah kreativitasnya yang dulunya tidak tahu bahwa ternyata saya memiliki potensi dalam hal menggambar misalnya, kemudian gambarnya itu dijual, kemudian open PO untuk digital, undangan digital, kemudian lukisan digital dan lain sebagainya. Itu semua hikmah dari pandemi. Kemudian yang harus kita lakukan itu harus maximize communication. Bagaimana kita memaksimalkan komunikasi kita antara satu dengan yang lainnya untuk sharing, bagaimana kondisi, bagaimana menghadapi hal seperti ini, bagaimana survive seperti itu. Spark motivation. Nah, inilah yang mungkin dilakukan juga teman-teman dari Stikes Indramayu, melakukan spark motivation yang bisa jadi masih ada sampai sekarang ini. Tapi saya rasa sekarang udah kan kondisi new normal ya, tapi bisa jadi masih ada yang terdampak dengan kondisi COVID-19 itu. Makanya mungkin teman-teman dari Stikes Indramayu hadir terutama untuk memberikan informasi siswa, memberikan motivasi dengan mengundang narasumber yang mumpuni seperti itu, develop capability dan share knowledge. Kemudian, nah ini kita masuk tentang fundamental jualan. Nah, kenapa sih sebenarnya kita harus jualan? Nah, jualan itu kan seperti yang kita tahu bahwa mungkin kita saat ini sedang kuliah, tapi kita yang mungkin pemikirannya langka ya. Kenapa saya mengatakan langka? Karena hanya sedikit orang-orang yang berpikiran atau mahasiswa-mahasiswi yang berpikiran bahwa saya kuliah, saya dibiayai dengan orang tua saya, saya sudah enjoy, saya fokus untuk kuliah, nanti mungkin setelah kuliah barulah saya istilahnya mengganti
modal dari perkuliahan tersebut. Tapi yang pemikiran langka itu adalah bagaimana kita yang sudah dari sedini mungkin untuk memikirkan apa yang sudah orang tua kita keluarkan, dan kemudian kita ingin bagaimana membantu orang tua kita supaya mereka tidak merasa terlalu terbebani dengan apa-apa yang menjadi yang kita habiskan di perkuliahan. Maka pada akhirnya kita mungkin sudah mulai jualan apapun itu. Bahkan teman-teman dulu saya kan angkatan 2011 ya, saya sama dengan teman-teman, saya juga jurusan kesehatan masyarakat. Tapi kenapa larinya ke digital marketing saya tidak tahu, karena di situ rezekinya ya. Ilmu-ilmu perkuliahan hampir tidak ada sama sekali yang saya pakai. Bahkan tanda lulus saya, ijazah saya belum ambil di kampus. Jangan ditiru ya, ini sangat-sangat tidak bagus. Oke, pada saat kuliah itu saya angkatan 2011, berjalan beberapa semester dengan melihat uang SPP yang lumayan lah, yang pada saat itu lumayan, walaupun nggak sampai jutaan, tapi ketika mengeluarkan uang sebanyak itu saya merasa, aduh, apakah orang tua saya setiap 6 bulan ini harus membayar seperti ini? Saya mulai berpikiran bagaimana supaya membantu mereka, karena kan saya juga basicnya dari orang tua itu turun-temurun itu adalah para wira swasta, para usaha-usaha, sekarang punya warung dan lain sebagainya. Makanya mungkin itu juga kebiasaan itu juga yang diturunkan kepada anaknya, memiliki jiwa-jiwa untuk bertarung, jiwa-jiwa untuk jualan, jiwa-jiwa untuk survive. Pada akhirnya pada saat itu saya memutuskan, namanya itu jualan pulsa ya. Mahasiswa pasti ada temannya yang jualan pulsa. Tapi pada akhirnya saya stop. Kenapa saya stop? Karena lebih banyak yang ingin hutang ya. Lebih banyak yang hutang. Oke, kirimkan pulsa segini dulu, nanti saya bayar. Pada akhirnya sampai sekarang masih ada. Ya udahlah, diikhlasin aja seperti itu. Kemudian saya juga pernah jualan kue, karena pada saat itu kan ada mata kuliah wirausaha dari dosen saya, kita disuruh ambil usaha apa yang bisa kamu kembangkan. Makanya pada saat itu saya jualan kue, beli kukus. Kalau mungkin di daerah Jawa itu ada namanya kue juga, namanya kue pastel. Tapi kalau di Makassar itu namanya jalan kote. Ini terkenal sekali pada saat bulan Ramadan ya. Saya juga sempat jualan itu juga. Nah, bagaimana saya cara jualannya? Saya tidak keliling-keliling enggak. Saya cuma simpan dalam kelas di belakang. Setelah itu kalau istirahat teman-teman ambil, bayar, simpelnya situ selesai, gitu kan? Seperti itu. Jadi sesimpel itu sebenarnya, dan orang tua saya tidak tahu seperti itu. Beberapa tahun kemudian, mungkin menjelang lulus ya, diinfokan kepada tante saya bahwa anak kamu ini itu sampai menangis sih. Saya rasa bahwa ada sebuah tanggung jawab kita sebagai anak, bagaimana supaya meringankan beban orang tua. Nah, mulai dari pondasi-pondasi di situ saya mulai belajar. Kemudian saya mulai membangun akun Twitter ya pada saat tahun 2013, 14, 15 ya. Twitter pada saat itu lagi in-innya. Saya sedang bangun akun Manjada Wajada, itu akun anonim. Nah, disitulah saya mulai mendapatkan banyak cuan, karena di situ kalau mau dibilang followers itu Masya Allah sangat garis keras ya. Apa yang saya posting itu langsung di-retweet, difavoritkan dan lain sebagainya. Tapi dan itu saya lihat peluangnya. Postingan saya saja sebagus ini, bagaimana kalau tidak disuguhi juga dengan jualan-jualan. Makanya saya berpikir untuk jualan kaos yang labelnya Manjada Wajada gitu. Insya Allah itu sampai beberapa kali PO, dan satu kaosnya itu bisa untung 50.000, 60.000 lah. Situ saya mulai berpenghasilan, kalau mau dibilang ya bisa dibilang 5 jutaan per bulan. Seukuran mahasiswa itu sudah sangat besar sekali menurutku. Seperti itu. Jadi itu yang hingga pada akhirnya saya buka clothing sendiri, masih online, tapi hingga pada akhirnya juga tutup karena mungkin dari segi inovasinya masih kurang, karena saya pribadi nggak tahu untuk desain-desain itu. Saya lebih sukanya untuk ide-idenya, lebih suka kepada apalagi yang desain yang akan jual, tapi saya tidak menemukan partner yang bisa desain grafis, hingga pada akhirnya saya tutup itu untuk clothing seperti itu. Dan next selanjutnya hingga akhirnya saya ketemu dengan dosen saya. Nah, dosen saya ini, Masya Allah, ini dosen saya adalah seorang pengusaha. Dia itu dosen Kesmas juga, tapi lebih kepada AKK ya, administrasi kebijakan kesehatan.
promosi kesehatan yang melirik saya. Dia tahu bahwa saya akun anonim memiliki ratusan ribu follower. Dia mengatakan bahwa saya tunggu kamu kalau kamu sudah lulus gitu katanya. Saya bilang saya siap Pak. Saya tanya usahanya seperti apa, ternyata cukup ambisius. Saya diajak untuk bergabung setelah lulus kuliah. Di sinilah upgrade ilmu saya itu, Masya Allah sekali. Saya disekolahkan ke Bandung, Jakarta untuk mengupgrade ilmu digital marketing saya. Nah, ini yang selalu menjadi prinsip ya, bahwa sebenarnya kita jualan itu bukan hanya sekedar kita ingin mendapatkan uang cuan dari orang, tapi kita jualan itu karena kan sebenarnya kita sedang aktivitas menolong orang lain. Tapi menolong orang lain itu adalah yang dibayar seperti itu. Dan kan ada hadisnya bahwa Allah akan menolong seorang hambanya selama hamba itu menolong orang lain. Tapi yang bedanya di sini, kita jualan itu adalah aktivitas menolong orang yang dibayar. Kenapa saya mengatakan bahwa itu adalah aktivitas menolong? Coba bayangkan teman-teman, ketika pada saat menjelang lebaran ya, taruhlah misalnya, orang-orang pada sibuk ingin cari baju lebaran, pakaian lebaran, itu tidak ada yang jualan. Itu kan ini nggak menolong. Sementara banyak orang di luar sana ingin ditolong, ingin tampil baru di hari raya dan lain sebagainya. Kemudian ada mungkin yang lagi memerlukan bensin dan lain sebagainya, bukan pulsa, paket data, itu kan semua aktivitas menolong ya. Jadi fundamental jualan yang harus sebenarnya kita tanamkan pada diri kita sebagai fundamental prinsip itu adalah kita ingin menolong. Terakhir menolongnya itu, pertukarannya menolongnya itu seperti apa kita ingin dibayar atau gimana itu nanti. Tapi karena kan kita adalah penjual, otomatis untuk pertukarannya itu adalah value yang kita berikan itu ke orang-orang, kemudian orang membayar value itu dengan menggunakan uang seperti itu. Jadi sebenarnya pertukaran value, pertukaran nilai. Nah, terus kita masuk lagi, kenapa sih harus digital marketing? Kenapa bukan konvensional? Kenapa bukan hanya sekedar untuk beriklan di baliho-baliho saja? Kenapa tidak hanya sekedar beriklan di lewat orang-orang pembeli kita misalnya untuk suruh mempromosikan? Nah, ini alasannya teman-teman. Seperti kita lihat, ini saya kasih semacam data-data di tahun 2020 ini, 2 tahun yang lalu pada saat pandemi. Ini aktivitasnya itu pengguna internet itu 175 juta. Coba bayangkan, 1%-nya saja itu adalah pembeli kita. Itu luar biasa sekali cuannya seperti itu. Seperti yang kita katakan juga itu 64% itulah populasi dari pengguna internet. Jadi kalau mau dibilang itu pertumbuhan pengguna internet setiap tahunnya itu ada di angka 17%. Itu atau lebih dari 25 juta. Dan bisa dibayangkan bahwa mereka rata-rata menghabiskan waktunya untuk berinternet, entah itu sosial media, entah itu searching, entah itu WhatsApp dan lain sebagainya, itu kurang lebih 8 jam ya. Saya bisa lebih dari situ, apalagi dengan kondisi sekarang ya masih mudik, masih leha-leha untuk aktivitas untuk jualannya itu, saya bahkan lebih dari situ karena kita istilahkan kita sedang istirahat saat ini seperti itu. Maka behavior atau kecenderungan atau kebiasaan inilah yang harus kita ambil peluang di sini, bahwa orang mungkin sedang asik liburan, kan? Masih sosmed ria, kenapa tidak kita suguhi dengan apa yang menjadi value, apa yang menjadi yang kita jual, itu otomatis orang akan tertarik. Kemudian, nah di sini juga penggunaan HP ya, nah smartphone itu luar biasa sekali, 171 juta. Kemudian orang-orang mengakses internet itu 98% ya menggunakan HP, kemudian menggunakan smartphone 96%, dan sisanya itu 5,3%-nya itu menggunakan feature phone atau yang belum ada akses internetnya ya, seperti itu. Jadi ini sangat-sangat berpeluang ya buat teman-teman semua yang saat ini masih ya ragu-ragu, masih malu-malu, masih ini bagaimana sih caranya jualan di internet. Ya sudah, kalau saya kemarin itu ketika ada teman yang bertanya, masih cara jualan di internet, bagaimana bisa mengembangkan brand dan lain sebagainya. Saya yang pertama sekalian saya tanya itu, apakah sudah ada namanya, apakah sudah ada produknya, apakah sudah ada akunnya atau aset digitalnya.
Nah, aset digital yang saya paling wajibkan itu setidaknya ada 3. Yang pertama itu ada akun Facebooknya, fanpage-nya, ada akun Instagramnya, kemudian ada nomor untuk orang memesan. Itu yang paling wajib sih yang saya sarankan. Ketika itu sudah mantap semua, barulah beralih ke strategi yang lain. Kalau belum fix di situ, saya suruh dulu untuk buat seperti itu. Kemudian next, digital marketing fundamental. Nah, ini hanya sekedar deskripsi, ini hanya sekedar penjelasan saja bahwa digital marketing itu adalah strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi, bahkan individu untuk memasarkan produk mereka dengan menggunakan media digital. Nah, apa saja media digital itu? Nah, secara umum itu digital marketing sebenarnya dibagi atas 4 ya. Ada website marketing, ada social media marketing, ada online advertising, kemudian ada email marketing. Nah, di sini saya menjelaskan satu-satu. Untuk website marketing itu lebih cenderung kepada bagaimana kita build website, bagaimana kita build blog-blog untuk kemudian kita masukkan produk-produk kita di situ dan lain-lain sebagainya. Itu website marketing SEO-nya kita jalankan, kemudian kita iklankan dan lain sebagainya, itu namanya website marketing. Nah, social media marketing, nah itu sudah masuk tadi yang saya bahas sebelumnya. Itu ada Facebook-nya, ada Instagram-nya, ada Twitter-nya, ada TikTok-nya dan lain sebagainya. Itu lebih pada social media marketing. Nah, kalau online advertising ini lebih kepada bagaimana orang itu kemudian menyewa media-media online, misalnya ada di terkini.com, ada di merdeka.com dan lain sebagainya. Itu media-media online kemudian dibuat bannernya di situ, namanya online advertising. Kemudian email marketing. Nah, email marketing ini adalah untuk mereka-mereka pelaku affiliate yang memiliki database, yang memiliki kontak email yang banyak, yang kemudian di-blasting kepada mereka-mereka yang menurutnya potensial untuk tertarik dengan produk kita. Nah, inilah 4 jenis digital marketing. Yang mana teman-teman cocok, itu semuanya cocok sebenarnya. Tinggal di-combine yang mana sih yang paling work. Kalau yang sekarang ini ya secara umum itu lebih work kita adalah di social media marketing. Bagaimana kita build akunnya dari awal, itu kita mungkin buat giveaway dan lain sebagainya, itu tidak ada masalah. Bahkan klien kami di marketingkan kebaikan itu, saya ada usaha juga, salah satunya selain dari usaha saya pribadi, saya juga ada usaha bersama dengan 4 teman saya, dan 3 teman saya, itu namanya marketingkan kebaikan. Nah, marketingkan kebaikan ini fokus kepada agensi sama training. Nah, agensi itu kita ada klien itu namanya self-investor fenomenal. Yang saya pribadi itu adalah teman waktu kerja. Masya Allah sekarang itu akun-akun aset digitalnya, dia itu strategi marketingnya itu dia hanya live di Facebook untuk mempromosikan produk-produk, dan live di Facebook, di TikTok ya seperti itu, bukan beriklan, bukan apa, hanya sekedar live. Akan tetapi yang saya lihat di sini adalah ada value yang dia jual, bukan hanya sekedar jualan barang, tapi ada value apa yang bisa saya lihat di situ. Ada value yang ketika dia live itu dia sangat ramah dengan customernya, dia sangat dia berusaha bagaimana live-nya itu supaya ramai, sehingga dia membutuhkan support system. Beberapa orang-orang CS-nya dia yang ketika live itu teriak-teriak, laku ini dan lain sebagainya. Coba teman-teman bayangkan, setiap 1 kali live itu yang laku barang itu ribuan. JNT ke sana bukan lagi berkantor di kantornya JNT, tapi orang-orang JNT yang langsung ke gudangnya berkantor di sana. Coba dibayangkan. Itu klien kami yang adalah salah satu klien kami yang sukses, yang kemudian dari awal kita tidak bangun ya, karena memang sudah berkembang, tapi yang kami benahi di sini adalah dari segi sistemnya, karena semuanya sistem manual dulunya. Ketika ada alamat label ditulis manual, saya advise, saya memberikan saran, kenapa tidak kita buat digital seperti ini sehingga tidak terbuang sia-sia untuk tenaganya. Akhirnya dijalankan, dan sekarang tuh udah lebih bagus. Kemudian konten-kontennya juga kita create. Pada akhirnya di TikTok itu ada banyak sekali FYP. Selain di Instagram, Facebook, di TikTok pun sudah mulai naik seperti itu. Bahkan sekarang itu kalau dibilang itu sudah beli ruko. Nah, orang kan biasanya sewa ruko 5 tahun dia udah beli, Masya Allah.
seperti itu. Jadi luar biasa sekali ketika teman-teman memaksimalkan aset digitalnya untuk mengembangkan bisnisnya. Belum lagi kemarin saya searching ya, menghabiskan ya spend the time itu Quora, tahu Quora ya, yang sekarang itu yang saya suka itu bukan sosial media sih, tapi lebih kepada media. Saya nggak tahu apa itu. Di Quora itu ada semacam pertanyaan, apa sih yang kamu lakukan di masa pandemi. Ternyata ada yang build akun itu yang dari nol itu sampai sekarang ratusan ribu followersnya dengan hanya posting saja. Ya karena memang sebenarnya di sosial media itu yang paling menentukan bagaimana orang follow kita itu yang pertama itu ketika kita aktif posting, kemudian yang kedua adalah ketika apa yang kita posting itu adalah relate dengan followers kita. Jadi jangan egosentris ya ketika di sosial media kita mengatakan, oh saya suka produk ini makanya saya jual produk. Tidak seperti itu. Jadi memang pasarnya dulu yang harus kita temukan, baru kita tentukan produknya. Seperti itu, bukan produk dulu kita tentukan, baru tentukan pasarnya. Sebenarnya bisa, akan tetapi teman-teman akan menemukan kesulitan-kesulitan seperti itu. Jadi temukan dulu pasarnya, build dulu audiensnya, barulah keluarkan produk yang relate dengan audiens kita. Nah seperti teman-teman lihat mungkin di Instagram saya itu, sekarang udah 59.500 ya followers. Itu kan setelah saya melakukan survei, apakah mereka suka dengan konten Muslim inspiration, bisnis digital marketing, bisnis atau self development, ternyata rata-rata lebih ke Muslim inspiration. Makanya saya cenderung suka untuk share seperti itu. Makanya harus relate, jangan sekedar hanya aktif posting saja, tapi ternyata yang diposting itu tidak relate atau tidak cocok dengan followers kita, yang akhirnya banyak yang unfollow seperti itu. Next, kunci digital marketing. Nah, kunci digital marketing itu sebenarnya cuma ada 3 teman-teman, nggak banyak kok, cuma ada 3. Yang pertama itu adalah produknya, yang kedua adalah marketnya, yang ketiga adalah kontennya. Nah, kalau produknya sudah bagus, kalau marketnya sudah ditemukan, kemudian kita sudah create produknya sudah bagus, seperti Meci tadi yang dijelaskan sama pemateri pertama, itu luar biasa sekali sih. Meci itu saya sempat juga ke pabriknya, tadi itu betul, itu modalnya hanya sekitar 1,8 juta, tapi omsetnya gila-gilaan, sudah MM-an, itu luar biasa sekali. Bagaimana kemudian keripik singkong itu naik tahta ya, dan kemudian dikemas dengan sekekinian mungkin, pada akhirnya menghasilkan cuan-cuan sebegitu banyaknya. Dan saya rasa ketika kita masih duduk di bangku perkuliahan, banyak sekali ide-ide yang bisa kita keluarkan, apa sih yang harus saya jual dan lain sebagainya. Banyak sekali inspirasi-inspirasi yang bisa kita dapatkan seperti itu. Nah, walaupun misalnya kita masih terkendala di ide-ide, kan kita bisa namanya dropship dulu ya. Kita lihat apa sih yang menjadi trending sekarang, produk apa sih yang menjadi tren. Tapi yang harus teman-teman pahami di sini adalah carilah niche atau carilah kategori yang teman-teman cocok. Karena misalnya kategori yang cocok yang saya sekarang ini adalah kategori di fashion. Hanya itu terus yang saya ajar. Dan sampai main di banyak niche tapi nggak padanya tidak fokus. Seperti itu. Produk, marketnya sudah jelas, siapa yang ingin saya juali seperti itu, barulah kemudian kontennya di-create se-relevan mungkin, se-relate mungkin dengan market kita. Seperti itu. Jadi teman-teman memang harus klopkan ketiga hal ini, produk, market, dan konten. Saya pun sebenarnya ketika bangun Instagram saya itu, saya tidak salah satu ya yang menjadi impian saya, menjadi goal saya itu bagaimana supaya orang-orang terlirik, bagaimana supaya memanfaatkan akun Instagram saya, dalam hal ini adalah paid promote atau endorsement. Dan kemarin itu sudah ada 2 brand yang endorse di Makassar, itu ada Bistro Muslim Makassar, kemudian yang kedua itu langsung brand besar untuk endorse. Lagi momen Ramadan pada saat itu kerjasama kami dengan Gojek dengan memperkenalkan GoPay. Itu sebuah experience yang luar biasa. Saya ternyata sudah dipandang sebagai influencer, sebagai KOL seperti itu. Jadi teman-teman, tidak ada namanya waktu yang terlambat, hanya saja
kapan kita ingin memulai seperti itu. Di sini sudah kita mendapatkan asupan-asupan motivasi, sudah mulai mendapatkan asupan-asupan strategi. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan adalah kapannya itu teman-teman ingin bertindak seperti itu. Nah, kita bahas satu-satu ya, 4 pertanyaan tentang produk. Alia mohon diinfokan kalau misalnya waktunya tinggal sedikit, karena untuk slide saya agak panjang. Iya, baik Kak. Oke, untuk produk sendiri itu ada 4 hal yang setidaknya kita harus tanyakan. Yang pertama, apa sih hal unik tersebut bermanfaat untuk jika nggak produk Anda yang dipilih sama customer, produk apa? Seperti itu. Jadi ini yang harus kita tanyakan terlebih dahulu, produk apa sih yang harus customer inginkan, seperti itu. Kemudian yang kedua, mengapa customer harus milih produk Anda? Berikanlah reason. Jangan sampai hanya sekedar, oh saya mau jualan ini karena saya suka produk ini. Tidak, dan memang harus berikan reason, alasan-alasan yang jelas. Kalaupun merasa teman-teman bahwa reasonnya ini adalah subjektif dari diri saya pribadi, cobalah berkonsultasi dengan teman-teman bestinya gitu, sahabat-sahabatnya. Konsultasi, saya ingin jual produk ini, produkku seperti ini, cobalah dikasih alasan kenapa saya harus jualan produk ini. Carilah teman-teman yang memang jujur untuk mengatakan kalau memang bagus itu bagus, kalau jelek ya jelek, seperti itu. Kemudian setelah memberikan reason, apa sih yang menjadi unik atau yang menjadi pembeda, apa yang produk ini kita jual tidak ada dari segi customer. Misalnya nih, saya jualan nasi kuning, dari nasi kuning. Oke, untuk sisi uniknya itu, ternyata santannya ini saya lebih enak, lebih gurih, lebih nikmat. Nah, mungkin dari sisi di situnya, mungkin dari kompetitor yang lain itu lebih kepada nasi kuning atau biasa saja, ya ada lauknya dan lain sebagainya. Mungkin kita ada parutan kelapanya dan lain sebagainya, itu bisa semua dibuat dari sisi uniknya. Tapi nggak sampai di situ. Ketika kita paham bahwa oke, ini yang unik, kita harus juga paham bahwa uniknya ini apakah hanya sekadar unik saja, ataukah uniknya ini harus bermanfaat untuk customer. Yang otomatis harus bermanfaat dong. Seperti misalnya kalau kita kasih sisi, misalnya ada parutan kelapanya, apakah ini bermanfaat untuk customer atau gimana, seperti itu. Ini semua yang harus kita pikirkan. Kemudian ini tadi tentang produk ya. Nah, kita lanjut untuk marketnya, market persona. Nah, untuk market sendiri itu ada secara umum ada 3 yang harus kita bedah, yang harus kita pahami betul-betul customer kita. Yang pertama itu dari segi demografinya mereka, di mana sih mereka tinggal, kemudian berapa sih umurnya mereka, kemudian dari segi psikografinya apa sih yang menjadi kebiasaan mereka. Saya yang beli nasi kuning itu ternyata kalangan mahasiswa yang ternyata umurnya sekian, kemudian kenapa sih dia selalu beli nasi kuning. Ternyata ketika kuliahnya pagi-pagi dia tidak sempat lagi sarapan itu dan lain sebagainya. Makanya itu yang harus semua riset itu yang harus kita riset hingga pada akhirnya kita memberikan jawaban hasil dari problemnya mereka, seperti itu. Jadi memang betul-betul kalau kita mau buka usaha ya bukan hanya sekedar oke, saya sudah punya produk tinggal kita buat kontennya, tidak. Tapi ada beberapa hal yang sebenarnya harus kita riset. Bahkan kemarin itu Mas Cingkrang ya kalau nggak salah. Mas Cingkrang itu sebelum dia grand opening itu memang beberapa bulan, 6 bulan ya kalau nggak salah. 6 bulan itu lakukan tes dan error. Terus lakukan tes dan error dari segi audiensnya, apakah beda dengan bakso bujangan dan lain sebagainya. Itu semua testing dan error itu dilakukan. Rasanya bagaimana, apakah ada pembeda, uniknya bagaimana, itu panjang perjalanannya ya. Kalau teman-teman ingin jangka panjang juga untuk bisnisnya, tapi kalau hanya sekedar untuk ecek-ecekan, ya hanya sekedar saya mendapatkan cuan selesai, itu saya rasa teman-teman akan lebih cepat berganti bisnis lagi, dan itu akan merasa capek sih dengan kondisi seperti itu. Beda dengan mereka-mereka yang sudah konsisten untuk di satu brandnya itu akan gampang. Satu brand juga itu di Makassar, saya lupa namanya, Misi Shop itu dia awalnya hanya berkembang di Instagram, itu hanya jualan pakaian-pakaian perempuan ya, terusan itu, kemudian pakai celana juga, itu yang dulunya jualan di lorong-lorong sekarang sudah maju ke jalan poros dan sudah menyewa ruko. Itu luar biasa sekali.
Jadi banyak study case atau cerita-cerita inspiratif yang bisa kita lihat di beberapa sosial media itu bisa teman-teman pelajari bahwa mereka sebenarnya bukan hasil dari privilege itu sendiri. Seperti yang dikatakan pemateri pertama bahwa kekayaan itu tidak diturunkan ya. Kekayaan itu tidak diturunkan, apalagi mental kaya itu tidak diturunkan. Kecuali dari kita yang betul-betul memang memiliki mental untuk bertarung, berjuang, untuk mandiri. Nah itu yang harus. Dan saya pribadi menganut dari anti yang namanya privilege itu ya, walaupun memang privilege itu adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang bisa membuat percepatan, tapi yang namanya orang yang berjuang dari awal itu harus effortnya itu harus lebih keras lagi, hasilnya pasti akan lebih menguntungkan seperti itu. Nah untuk kontennya sendiri, harus buat konten yang ciamik. Jadi dari awal memang harus didesain. Ini produk saya ini mau mainnya di warna apa nih? Apakah warna hitam putih? Apakah warna merah kuning? Kalau biasanya food itu kan di merah dan kuning. Apakah mau main di warna biru pink dan lain sebagainya, itu harus dibuat seperti itu. Jangan sampai kita buat produk tapi ternyata warnanya itu warna-warni. Itu akan membuat bayar kita atau calon bayar kita itu akan tidak tahu apa sih menjadi sisi kita, apa yang menjadi branding kita seperti itu. Kami di Cokolysis itu membuat branding Cokolysis itu seperti orang. Nah, kalau kita orang kayak itu seperti Dewi Sandra gitu, yang elegan, cantik, ayu, pendiam seperti itu. Jadi dibuat seolah-olah seperti itu. Makanya ini akan mudah kita ngedrive tim untuk membuat konten bahwa saya ingin buat konten seperti ini. Karena kemarin seperti pekerjaan saya waktu di Cokolysis itu, saya sebagai orang digital marketing untuk memikirkan ide-idenya, baru diteruskan kepada bagian konten. Seperti saya ingin konten seperti ini, warnanya seperti ini, fontnya ini, silakan dibuat nanti untuk message-nya, untuk deliver ke audiensnya itu biasa seperti itu. Dan betul-betul kita buat konten itu harus diriset juga, teman-teman. Bukan hanya sekedar saya buat ini kata-kata selesai. Tidak. Kak Rahman izin Dari awal masuk. dari warna, dari segi font, dari segi apapun itu harus diperhatikan. Dan ketika teman-teman lihat di Instagram saya itu, kamu dibilang saya terjebak dengan namanya estetik. Itu dari segi warnanya ini apakah udah menyatu, udah sama, hitam putihnya, abu-abunya dan lain sebagainya, itu semua saya perhatikan. Segi estetiknya semua saya perhatikan, karena ketika orang berkunjung ke Instagram saya itu, yang harus saya menjadikan prinsip mati itu adalah mereka langsung terkesima. Mereka harus langsung bagaimana supaya scrolling, tertarik, bukan hanya sekedar message yang saya sampaikan, tapi ketika matanya melihat itu langsung, wah keren sekali ya konten-kontennya, sehingga tidak ada paksaan untuk dia untuk klik tombol follow seperti itu. Insya Allah. Jadi dari semua aspek itu harus diperhatikan. Kak Rahman izin mengingatkan. Iya Kak, untuk pemaparannya 5 menit lagi ya Kak. Ini mungkin yang terakhir ya. Oke, Ya, yang terakhir. baik, Baik teman-teman. Selain dari segi produk itu sendiri, kita juga harus memperhatikan bahwa ternyata ada yang lebih berpengaruh juga ketika orang-orang ingin membeli produk kita. Karena kan sebenarnya orang-orang beli produk kita itu ada banyak alasan ya. Mungkin karena memang mereka butuh. Pertama, kemudian yang kedua, memang karena ketemu dengan produk itu, tahu bahwa saya mau beli sepatu misalnya. Tapi yang paling menentukan juga itu adalah bagaimana personal branding dari owner itu sendiri. Seperti itu. Misalnya, saya kemarin bela-belain pergi cukup ke kota misalnya, karena memang saya tahu personal brandnya orang seperti apa, kemudian ramai orangnya, kemudian viewersnya bagaimana, dan lain sebagainya. Jadi personal brand itu harga mati juga teman-teman. Kenapa seperti itu? Makanya harus kita bangun. Ketika kita jual fashion, makanya harus kita expert di fashion itu. Kita harus tahu yang bagus itu seperti apa, kemudian yang kita share itu seperti apa, kemudian kita personal brandingnya apakah Islami atau gimana, ramah dan lain sebagainya. Nah, dia tidak ingin sebenarnya membeli produk kita kan, tapi karena pembawaan dari bisnis ownernya itu bagus, seperti juga teman saya ini ya, Syaful Mustamim,
Karena pembawaannya bagus, jadi orang tertarik untuk beli produknya. Ada value, kemudian ada kekuatan dan keunikan, ada prestasi, dan ada effort untuk mempromosikan diri seperti itu. Jadi personal brand ini harus kita bangun juga. Jadi teman-teman kalau mau jualan itu jangan lupa untuk membangun personal branding juga. Nah, ketika teman-teman melihat bahwa saya ingin belajar Facebook Ads di Makassar, siapa sih yang expert? Maka orang-orang di luar sana berpikiran bahwa yang menjadi rekomendasi itu adalah Airaman, seperti itu. Memang banyak sekali yang masuk di DM saya, di Facebook saya itu yang belajar Facebook Ads, karena alhamdulillah sudah ada proof-nya, sudah ada buktinya seperti itu. Kemudian knowledge dan awareness, kita harus membuat konten yang penuh dengan benefit, penuh dengan fitur, penuh dengan manfaat. Sekedar A, B, C, dan D saja, tapi memang betul-betul ada manfaat yang kita jual. Kemudian terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita membangun interaksi dan action, perkuat engagement-nya, ajak audiens untuk berinteraksi, buat quiz, buat giveaway, buat dan lain-lain sebagainya. Banyak hal yang harus kita lakukan. Hanya sekadar mungkin tanya kotanya di mana, itu akan membangun interaksi juga. Karena kan ya sekarang ini kita pahami bahwa sosial media, terutama di Instagram dan Facebook, itu bukan lagi berdasarkan algoritmanya, itu bukan lagi berdasarkan by time, tapi sekarang berdasarkan ranking ya, ranking. Siapa yang sering berinteraksi, maka itu yang postingannya akan muncul di beranda teman-teman. Coba lihat dan coba perhatikan siapa yang teman-teman sering like postingannya, siapa yang teman-teman sering komen postingannya, itu akan muncul di nomor 1 ketika kita buka Instagram kita. Karena sosial media sekarang itu algoritmanya seperti itu. Jadi mau tidak mau, sebagai usaha bisnis owner harus pintar untuk meng-create konten yang engagement-nya itu tinggi, potensi untuk orang berinteraksi. Sudah selesai ya kayaknya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sebenarnya masih panjang ya, masih panjang sekali. Kita banyak dari Apple dan lain sebagainya, tapi karena waktu yang batas kita, mungkin kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Abdurrahman SKM atas pemaparannya. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Dan saya ingatkan kembali kepada teman-teman peserta kegiatan webinar Psikespreneur yang ketujuh ini, untuk jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa dengan menggunakan dua sistem. Yang pertama itu dengan menggunakan sistem dengan memanfaatkan fitur raise hand, dan yang keduanya itu bisa dengan memanfaatkan fitur Q&A di room Zoom ini. Untuk teman-teman dipersilahkan ya jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan untuk teman-teman peserta, kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menggunakan fitur raise hand atau bisa di kolom Q&A di room Zoom ini. Ya, dipersilakan kepada Saudari Asri Ayuni untuk menyampaikan pertanyaannya.
Baik, Bapak, ini ada pertanyaan dari Saudari Asri Ayuni. Saya izin untuk membacakan. Ini pertanyaannya ditujukan kepada pemateri pertama yaitu Pak Nur Rohmat. Pertanyaannya itu, kapan kita bisa memulai untuk berwirausaha? Di mana dalam persiapannya yang dijelaskan Bapak bahwa kita harus memiliki kemampuan secara finansial, kemampuan melihat peluang, dan manajemen yang baik. Mungkin itu Pak pertanyaannya. Dipersilakan kepada Bapak untuk menjawab. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama saya berikan aplaus buat Kakak Aki Rahman, luar biasa pencerahannya. Insight-nya full banget ya. Kalau saya berbasis teori, kalau Bang Rahman lebih kepada praktisi. Ini bisa menjadi mentor yang baik buat rekan-rekan ya. Selamat dan sukses Bang Rahman ya. Oke. Baik, ini saya coba menguraikan pertanyaan dari Asri ya. Kapan kita mulai wirausaha? Di mana dalam persiapan dijelaskan bahwa kita harus memiliki kemampuan secara finansial, kemampuan melihat peluang dan manajemen yang baik. Jawabannya ya sekarang. Ya, artinya bahwa ketika kita sudah punya niat, harus jangan ditunda-tunda. Karena apa? Bahwa saya bilang tadi, hal yang paling berharga itu adalah momentum. Momentum itu tidak akan datang 2 kali. Jadi ketika kita sudah punya minat untuk menekuni itu, kuncinya adalah satu, berpikir simpel dan action oriented. Kedua adalah mengambil peluang terbaik. Ketiga, kemudian fokus pada eksekusi. Jadi ketika kita sudah punya rencana membuka usaha, maka kita harus segera ambil keputusan saat itu. Tentunya tadi bahwa sebelumnya kita sudah melakukan kalkulasi untuk meminimais daripada resiko. Jadi kita sudah melakukan yang namanya apa? Studi kelayakan usaha, feasibility study. Sehingga margin error-nya juga dapat diminimize. Jadi kalau kita sudah melihat segala sesuatu yang sudah siap, maka action oriented. Apa yang perlu kita siapkan? Satu adalah tadi, material resource-nya. Modalnya, kemudian juga bentuk usahanya apa, kemudian juga bentuk promosinya bagaimana. Dalam konsep marketing kita mengenal dengan 5P. Product, place, kemudian price, person, dan promotion. Satu adalah produk. Produk ini tadi Bang Rahman sampaikan harus punya keunikan, luar biasa, berkarakter. Yang kira-kira satu juga memenuhi kebutuhan pasar. Saya lebih suka menyampaikan bahwa tadi jangan pernah berpikir mau jual apa, mau usaha apa. Tetapi berpikir marketnya ada atau tidak. Hal yang paling mudah sebetulnya adalah usaha yang berbasis dengan kebutuhan dasar. Need assessment. Ini penting di mana bahwa kebutuhan dasar manusia adalah merupakan hal yang tidak akan pernah mati. Kebutuhan yang menyangkut masalah pokok kehidupan masyarakat itu yang paling gampang dijual. Yang kedua tadi sesuai dengan kebutuhan atau what is the main priority. Prioritas utama yang dibutuhkan yang tidak ada. Unik bisa berarti barangnya tidak ada di situ. Belum ada produk. Bahan bakunya, prosesnya juga adalah dengan sentuhan-sentuhan kualitas. Kedua adalah place, tempat. Jelas dong bahwa ada peribahasa tempat menentukan rezeki. Maksudnya adalah cari tempat yang memang view-nya bagus, yang accessibility, yang gampang diakses oleh semua orang, yang gampang kelihatan. Makanya mohon maaf, di Indramayu, tempat yang paling mahal itu Jalan Sudirman. Harga sewanya mahal. Karena apa? Memang di situ adalah sentra perniagaan di wilayah Kota Indramayu. Artinya,
cari tempat yang terbaik, yang aksesibel, ya kan? Yang memang jalurnya itu ramai, yang gampang kelihatan, flash, yang dekat juga dengan sumber bahan baku kita, ya kan? Saya kalau mudik ke istri ke Palembang dulu sangat susah mencari rumah makan di pinggiran lintas timur Sumatera. Padahal itu kalau bahasa kita, orang itu susah cari makan. Jadi perlu tempat yang bagus. Tetapi mungkin karena kenapa orang nggak berani? Satu, masalah keamanan. Kedua, akses terhadap sumber bahan baku dan lainnya. Tempat ini harus kita kaji betul. Kondusif nggak buat usaha? Jangan sampai timbul suasana yang complicated, konflik dan lainnya. Ini pun harus dijadikan sebagai salah satu konsiderasi atau pertimbangan. Kemudian price, harga. Sehingga sebelum kita melakukan usaha, kita melakukan market research. Harga psikologis yang sesuai dengan daya jangkau masyarakat di sana berapa? Pantasnya berapa? Pertama juga kita review dengan cost yang kita keluarkan untuk buat produk itu. Berapa cost-nya? Kita melakukan riset dengan label yang hampir sama, kira-kira di sana berapa? Harga harus sesuai dengan daya beli masyarakat. Kemudian keempat, person. Kita sebagai provider, sebagai penyedia jasa harus menampilkan satu, pelayanan yang prima. Keramahan kita, hospitality kita, jadikan bahwa konsumen itu adalah segalanya. Hidup matinya usaha kita adalah konsumen. Jadi mati atau mutu. Manjakan konsumen untuk mendapatkan value yang plus, benefit yang plus. Selain dia dapat mendapatkan kebutuhannya, dia pun mendapatkan kenyamanan dan segala macam. Kita ambil contoh, KPKP saat ini kan dibuat untuk tidak hanya menjual produk, tetapi kenyamanan. Ketiga, mungkin juga mewakili prestis, sosialita. Karena mohon maaf, kebutuhan masyarakat saat ini tidak hanya kebutuhan dasar, tetapi kebutuhan prestis, harga diri, self-esteem. Ini. Itu adalah person. Kita melayani dengan keramahan dan kepuasan, betul-betul berpihak kepada kemanfaatan yang plus kepada konsumen. Yang kelima adalah promosi. Promosinya. Dengan era teknologi informasi, dan tadi Bang Rahman juga punya follower yang banyak, ini menjadi starting point yang positif. Kita promosi dengan bahasa-bahasa yang lugas, dengan provokasi-provokasi yang positif, yang menyampaikan banyak benefit daripada barang yang kita jual. Kita gunakan jejaring medsos, jejaring online advertising, jejaring yang lainnya. Dan jangan pernah berhenti untuk melakukan broadcasting. Minimal dari sekian ribu orang yang melihat, ada satu orang yang tertarik. Ini. Jadi yang pertama saya sampaikan kembali adalah action oriented. Jangan banyak mengambil pertimbangan ini. Kedua, berpikir simple. Ketiga, fokus untuk mengambil peluang terbaik. Kapan? Karena eksekusi yang salah akan menyebabkan hal yang gagal. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Terima kasih. Semoga bisa memberikan pencerahan. Silahkan kembali ke Alia, moderator. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Sebelumnya saya kembalikan terlebih dahulu ke penanya, Saudari Asri, apakah ada tanggapan atau sudah cukup, Asri? Oh iya baik, berhubung dari Saudari Asri sudah cukup jelas atas jawaban dari Pak Nur Rohmat. Jadi terima kasih banyak kepada Saudari Asri dan berikut ini sudah ada yang ingin bertanya dan ini berasal dari Saudara Bayu Solihin kepada
Saudara Bayu dipersilahkan. Bayu belum unmute, itu Alia mungkin barangkali Oh, iya. mic-nya. Ya. Mohon Iya, maaf, Pak. Bapak. Oh iya. Izin bertanya, Pak. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara mengembangkan jiwa marketing yang baik untuk orang yang memang memiliki tipe kurang terbuka atau introvert gitu, Pak? Karena nggak menutup kemungkinan untuk bahwa introvert itu kan kayak sebagai apa ya, penghalang atau Iya. penghalang suatu niat gitu. Nah, untuk pertanyaan ini untuk pemateri yang kedua ya, Pak. Terima Bang kasih. Aki. Oh iya. Mungkin pertanyaan dari Saudara Bayu ini tertuju kepada Kak Rahman. Untuk itu dipersilahkan, Kak. Oke, baik. Bismillah. Baik, untuk Bayu, saya sendiri sebenarnya dulu waktu kuliah itu ada kan istilah itu kupu-kupu, kuda-kuda, kuliah apa? Kuliah pulang itu kan kuliah organisasi. Nah, saya tipe mahasiswa itu ketika sudah mata kuliah itu selesai, ya sudah saya pulang ke rumah. Saya tidak berorganisasi. Makanya saya waktu itu menghukumi diri saya, menjudge, oh saya ini introvert. Nah, ternyata setelah, ada yang tahu Stephen enggak ya? Stephen. Nah, ternyata saya adalah orang ekstrovert, feeling ekstrovert. Nah, saya berpikiran seperti ini, bahwa sebenarnya introvert dan ekstrovert itu bukan dari bukan dari pribadi dari manusia itu sendiri yang secara internal, tapi bisa jadi ya kita sendiri yang menghukum diri kita bahwa oh saya ini introvert, makanya saya tidak pandai bergaul, saya tidak bisa kenal orang sana sini, saya tidak bisa show off dan lain-lain sebagainya. Karena saya pribadi pada saat SMP, kuliah, SMA itu saya tipe orang yang sorry. Oke, saya tipe orang yang bagaimana supaya saya hanya diri saya sendiri untuk belajar dan lain-lain sebagainya. Tapi saya kemudian membuka pikiran, saya kemudian berpikir bahwa ketika saya seperti ini, saya hanya seperti kata dalam tempurung tadi yang saya jelaskan di materi ya. Karena ternyata di luar sana itu banyak orang-orang yang seperti kita, banyak orang-orang yang ingin growth, banyak orang-orang yang ingin bertumbuh, banyak orang-orang yang kemudian kita ketemu dengan mereka, kita klop dengan mereka, bisa terjalin relasi, bisa kemudian kita sharing insight, hingga pada akhirnya membuat diri kita untuk bertumbuh juga. Nah, bagaimana kemudian seorang Rahman yang kemudian hanya sekedar kerja pulang, setelah itu selesai, itu akan tidak bisa mungkin menjadi narasumber seperti sekarang. Makanya saya pada saat menjelang akhir-akhir semester baru saya open mind untuk bagaimana, kalaupun misalnya hasil tes saya itu adalah saya seorang introvert, tapi introvert itu menurut saya itu adalah mungkin dari ininya saja, hasilnya saja, tapi untuk kepribadian itu bisa dibentuk dengan melalui lingkungan itu sendiri. Jadi betul-betul harus ada support system, harus ada circle yang harus kita bangun, bagaimana supaya circle itu memang betul-betul mensupport, mendukung apa yang ingin kita capai, seperti itu. Jadi ketika kita hanya berdiam sendiri saja memikirkan apa sih yang harus saya jual, bagaimana memulainya ini, itu saya yakin dan saya percaya itu tidak akan kesampaian apa yang kita impikan tanpa membutuhkan orang lainnya. Namanya juga kita manusia adalah makhluk sosial, otomatis kita memerlukan manusia yang lain. Baik itu dari segi mungkin memberikan ide tentang produk yang kita jual, baik itu juga memberikan ide tentang kontennya, baik itu memberikan ide tentang siapa yang ingin menjadi sasaran marketnya. Jadi betul-betul kita ini berpikiran introvert itu menurut saya kita sedang memenjarakan diri seperti itu. Jadi pikiran itu dulu yang harus kita buang. Oke, misalnya saya introvert.
yang harus saya lakukan sebelum saya menentukan untuk menjadi entrepreneur, untuk menjual sesuatu, yang harus kita buang jauh-jauh itu adalah memenjarakan pikiran kita sendiri. Keluarlah untuk mencari circle, keluarlah untuk berjejaring. Itu dulu yang harus Bayu menjadi PR-nya. Nah, ketika sudah ketemu dengan circle-nya, dan saya di Indramayu itu banyak sekali, kalaupun misalnya di offline itu belum ketemu, kenapa tidak kita temukan dulu di online, misalnya follow orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa entrepreneur seperti Fardiandi. Itu Fardiandi itu adalah salah satu guru saya dan satu kampung juga dari Makassar, Sulawesi Selatan. Itu kalau di tes TV itu hasilnya introvert, tapi kenapa ketika di sosial media itu dia sangat show off, kemudian ketika berinteraksi itu kayak orang yang pada umumnya, itu karena memang betul-betul kepribadian itu dibentuk dari lingkungan sebenarnya. Walaupun kepribadian kita introvert, tapi karena lingkungan kita mendukung kita bagaimana supaya show off dan lain sebagainya, saya rasa itu bisa terbentuk seperti itu. Jadi lagi-lagi ketika kita berpikir untuk maju, temukanlah circle seperti itu. Kemudian barulah kita menentukan apa yang ingin kita jual, ketika kita terinspirasi dengan beberapa role model di luar sana, oh dia jualan kaos, kemudian bisa sukses seperti ini, oh dia jualan sepatu, bolehlah kita kemudian eksperimen apa sih yang menjadi produk yang cocok dengan kita, klub dengan kita. Tapi yang paling penting sebenarnya yang saya sarankan, teman-teman itu juallah sesuatu yang ketika produk itu kita pakai, kita miliki, itu kita seolah-olah sangat puas. Kemudian kita ingin merekomendasikan jualan itu ke orang lain. Nah, itu produk yang seperti itu. Karena kan ketika kita ingin jual sesuatu sementara kita sendiri, produknya biasa saja, kemudian kita berpikir untuk jualnya itu rasa-rasanya kurang tulus ya untuk jualannya seperti itu. Jadi untuk Bayu, PR yang pertama itu adalah temukan dulu circle-nya. Saya rasa teman-teman yang sudah hadir di sini bisa jadi nanti ke depannya membuat kopdar lah, apakah untuk kemudian undang orang-orang yang secara offline ya, karena mungkin secara virtual seperti ini rasanya belum dapat, tapi ketika offline itu betul-betul kedekatannya itu bisa dapat seperti itu, kemudian sharing dan lain-lain sebagainya, barulah kemudian dibuild dari circle itu sendiri. Karena saya pribadi lahir dari circle seperti itu. Jadi mungkin seperti itu ya, Alia, mungkin bisa ditambahkan sama Pak Nur Rahmat, silakan. Boleh, Pak. Izin ya, Alia. Luar biasa, Bang Rahman sangat mencerahkan. Mungkin tadi bahwa potensi introvertnya itu mungkin bukan dianggap sebagai kelemahan juga, mungkin kelebihannya itu dalam advertising online, mungkin dia lebih asik dengan dunianya, bisa jadi. Artinya kalau dia tidak bisa show off, mungkin dia bisa online saja. Jadi dengan potensi dia, mungkin saya anggap tadi bukan kelemahan, itu dikembangkan. Orang-orang yang seperti itu lebih asik, lebih fokus dengan dirinya. Artinya gaya dia yang introvert bisa lebih meningkatkan konsentrasi. Karena orang introvert mungkin lebih cenderung dia asik dengan dunianya. Kalau show off mungkin dia nggak bisa, mungkin dia bisa menggunakan jejaring online barangkali. Cuman tadi kalau mau lebih expand lagi, mau tidak mau kita harus membuka diri. Karena salah satu filosofi sukses itu adalah bagaimana kita membangun jejaring, networking. Ya kan? Begitu mungkin Bang ya. Itu Alia, saya kira. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Nur Rahmat dan juga Kak Rahman atas jawabannya. Saya kembalikan ke Saudara Bayu. Apakah masih ada tanggapan atau sudah cukup? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bayu atas pertanyaannya. Dan di sini masih ada beberapa pertanyaan lagi, Pak. Ini tadi ada yang raise hand lebih dulu. Untuk Saudari Via Lutfiatul Hidayah, disilahkan. Iya, baik. Terima kasih, Bu Moderator. Izin bertanya untuk Pak Nur Rahmat. Jika ada seseorang yang baru memulai berwirausaha dan pada saat memulai itu ada kendala dari lingkungan yang tidak mendukung. Jika hal itu terjadi, bagaimana cara kita untuk memulai kembali? Apakah mulai dari awal lagi atau dilanjutkan sesuai dengan rencana awal berwirausaha? Terima kasih, Bapak. Iya, baik Bapak. Mungkin tadi pertanyaannya tertuju pada Pak Nur Rahmat. Dipersilahkan, Pak. Kuncinya kita yakin.
yakin dengan apa yang kita sedang rintis. Karena tadi saya bilang bahwa di depan sana akan ada banyak rintangan yang akan menggoyahkan kita. Mungkin itu kita anggap sebagai sebuah penempaan. Yang penting kita yakin dengan usaha kita. Saya bilang tadi bahwa banyak testimoni rahasia orang sukses itu kan dikucilkan, dianggap pembawa sial lah, dianggap anti mainstream lah, dianggap orang umum gitu. Banyak. Sampai Thomas Alva Edison dianggap orang gila. Karena gilanya dia dengan inovasinya. Asalkan kita yakin bahwa apa yang sedang kita rintis itu adalah sebuah hal yang akan membuat kita kesuksesan, terus aja, life must go on. Itu. Kalau kita mau sukses, saya bilang tadi, jangan belajar kata Mas Menteri di kolam yang adem, yang nggak ada riak, yang tenang. Justru kita perlu penembaan, perlu penajaman. Ini, makanya itu ujian untuk kemampuan nomor 3, konsistensi atau persistensi. Dan sukses itu akan lahir karena hal seperti itu. Kadang-kala kita dikucilkan, dianggap orang umum lah, dianggap hal-hal yang tidak biasa. Selain kita bisa buktikan bahwa apa yang sedang kita jalani itu adalah hal yang baik, maju. Maju. Tetapi ketika kita melihat itu adalah hal yang tidak baik, kita lakukan pertimbangan atau kita review kembali. Ya kan? Walaupun tadi bahwa kata Bang Rahman, salah satu modal dasar daripada sukses adalah kita harus masuk ke circle orang-orang yang kondusif. 2, komitmen pribadi. Kedua adalah harus berada di tengah-tengah interaksi lingkungan yang kondusif. Mungkin kita perlu pegangan, perlu mentor. Salah satunya ini. Perlu ada insight, salah satunya ini. Kegiatan, webinar, entrepreneur. Jadi dengan demikian kita melakukan upaya-upaya. Dengan demikian kita sudah melakukan sebuah fighting. Di mana tadi sampai akhirnya kita bisa buktikan pada orang-orang bahwa inilah saya dengan kesuksesannya. Ya kan? Saya selalu menyimak daripada mereka yang sukses, justru mereka adalah orang-orang yang dianggap memang tidak lazim. Inovasinya liar dalam artian positif. Ya kan? Itu barangkali Lutfi ya. Terima kasih, Alia, silahkan. Iya, baik Bapak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Saya kembalikan ke Saudari Via. Bagaimana? Apakah masih ada tanggapan atau sudah cukup? Ya, baik. Terima kasih Bapak atas jawaban yang sangat luar biasa. Mungkin dari saya sudah cukup. Terima kasih. Sami-sami. Life must go on ya, Pia. No or never. Iya, baik Bapak. Di sini masih ada beberapa pertanyaan dan mungkin di sini saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya dari Kak Bambang Erianto. Di sini pertanyaannya tertuju untuk Kak Rahman. Pertanyaannya itu bagaimana meyakinkan diri sendiri untuk start dalam berbisnis kreatif yang menguntungkan, yang bisa bersaing dengan produk yang sama dengan kita, dan bagaimana manajemen stres kalau bisnis kita bangkrut atau gagal. Mungkin itu pertanyaannya Kak, dipersilakan untuk dijawab. Oke, baik, untuk Kak Bambang ya, bagaimana meyakinkan diri bahwa atau membangun percaya diri itu sendiri, ya kita harus kembali dulu apa sih sebenarnya menjadi belief kita, apa sih menjadi niat kita ingin berwirausaha. Nah itu dulu yang sebenarnya harus kita temukan ya. Seperti yang tadi saya jelaskan di materi di awal bahwa saya berbisnis itu beliefnya itu niatnya itu karena saya ingin membantu orang tua saya untuk membuat pertumbuhan itu. Sorry, di sini lagi juga, apakah suara saya jelas? Ini Suaranya kurang begitu jelas, Kak. ya. Ya, karena lagi hujan di sini. Ya.
Idenya nggak berhasil. Ya seperti itu sih. Jadi kembali lagi ke niat awalnya bahwa kita ingin berbisnis itu karena kenapa? Apa yang menjadi penyebab saya ingin berbisnis. Jadi ketika nantinya eh, seburuk-buruknya kita terbentur, bahkan kita bangkrut nantinya, itu akan kembali lagi apa sih yang menjadi kekuatan saya, power saya untuk kemudian untuk berbisnis kembali. Apakah dari itu karena ingin orang tua kita bahagia, apakah karena kita ingin melihat istri atau suami kita juga bahagia, atau karena kita ingin mengambil dari sosialitas kita seperti itu. Jadi niat-niat seperti itu harus niat untuk kita bagaimana supaya pada saat kita terbentur akhirnya kita akan terbentuk menjadi wirausahawan yang memang betul-betul memiliki mental yang berkelimpahan dari segi bukan hanya sekedar baperan pada hari ini omsetnya langsung turun bahkan bangkrut itu setelah itu selesai, tidak, kita juga harus memikirkan apa yang menjadi kemudian kondisi yang paling buruk ketika saya bangkrut, kemudian saya selesai dengan pemikiran itu, ya saya mungkin akan menjadi bulan lain itu kemungkinan terburuk itu kita harus pikirkan juga supaya menjadi power untuk kita. Jadi yang pertama kita harus kembali lagi ke niat kita atau belief kita ingin berwirausaha untuk apa, untuk kenapa, supaya apa. Kemudian yang kedua, kita juga harus berpikiran bahwa ketika saya kemungkinan terburuk tidak seperti ini, saya bangkit kemudian selesai, bagaimana kondisi saya. Nah, dua hal ini akan menjadi power bagi kita untuk terus menjadi wirausaha itu seperti roller coaster ya. Kadang misalnya omsetnya tinggi, kemudian kadang juga itu menurun sekali. Karena teman-teman kalau ini mau flat-flat saja, flat-flat itu jadilah PNS. Jadi PNS yang mungkin gajinya hanya segitu-segitu saja, tidak ada tantangan dan lain-lain sebagainya. Jadilah PNS, jadilah ASN seperti itu. Jadi kenapa kemudian saya berpikiran walaupun di sana sini orang kampung ketika mengatakan anaknya sukses ketika dia sudah jadi PNS, tapi saya berpikiran berbeda bahwa saya sukses ketika saya menjadi entrepreneur, ketika saya bisa memperlihatkan orang tua saya, oh saya sudah memiliki penghasilan seperti ini. Bahkan teman-teman, ini hanya sekedar menginspirasi ya. Saya alhamdulillah di tahun yang belum kepala 3 ini saya sudah memiliki rumah di Kota Makassar. Rumah sendiri yang tidak saya kontrak, yang sudah saya cash, alhamdulillah dari usaha saya seperti itu. Jadi sebenarnya untuk menjadi wirausahawan, untuk menjadi entrepreneur adalah pekerjaan yang sangat menjanjikan ketika kita betul-betul menjalani dengan konsisten, dengan tanpa rasa baper, dengan rasa ikhlas, dengan rasa ingin terus bertumbuh. Jadi seperti itu sih Kak Bambang. Jadi betul-betul ya, kita harus bersiap diri. Kita harus kembali ke niat dan harus kembali apa sih yang kemungkinan buruk yang akan terjadi. Seperti itu Kak Alia. Ini udah rangkaian bisnis ya. Iya, baik. Terima kasih Kak Rahman atas jawabannya. Saya kembalikan ke penanya, kepada Pak Bambang. Apakah pertanyaannya sudah bisa dipahami atau masih ada tanggapan lagi, Pak? Baik, terima kasih kepada Pak Bambang atas pertanyaannya. Dan mohon maaf sekali berhubung di sini ada keterbatasan waktu, jadi kami dari panitia memohon yang sebesar-besarnya karena ada pembatasan pertanyaan yang ada.
Dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua pemateri kita, dan saya izin untuk membacakan sedikit kesimpulan mengenai kegiatan webinar Sikespreneur yang ketujuh ini. Peran inovasi dan kreativitas sangatlah penting dan menjadi kunci dalam pengembangan berwirausaha. Untuk itu, kita harus memiliki entrepreneur mindset. Di antaranya ada yang pertama, action oriented atau berorientasi pada tindakan. Yang kedua itu berpikir simple. Yang ketiga, selalu mencari peluang baru. Yang keempat, mengejar peluang dengan disiplin tinggi. Yang kelima, hanya mengambil peluang terbaik. Yang keenam, fokus pada eksekusi. Yang ketujuh, memfokuskan energi setiap orang dalam bisnis. Stephen Covey pernah berkata, jika Anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup, ubahlah perilaku Anda. Tetapi, bila Anda menginginkan perubahan yang besar dan mendasar, ubahlah pola pikir Anda. Moto berwirausaha, modal bisa dicari, keahlian bisa dibeli, cita-cita dan semangat tidak bisa dibeli. Strategi memulai bisnis atau strategi marketing agar bisnis usaha produk kita terjual sesuai harapan kita bisa menerapkan beberapa hal, yaitu yang pertama, creative alignment, yang kedua, maximize communication, yang ketiga, spark motivation, yang keempat, develop capability, yang terakhir, share knowledge. Kunci digital marketing ada beberapa hal yang harus kami juga. Yang pertama itu produk, yang kedua market, dan yang terakhir ada konten. Ya, baiklah. Mungkin tadi sedikit kesimpulan yang bisa saya sampaikan sebelum menutup kegiatan inti ini. Izin di sini kami dari panitia akan menyerahkan cindera mata atau sertifikat secara online. Dan untuk penyerahan sertifikat ini akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Kegiatan Sikespreneur 7. Untuk itu dipersilahkan mungkin sertifikat pertama. Telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Sebelumnya saya ingin baik, Bapak, sebelumnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Sebelumnya memberikan sebuah cindera mata terkait dengan narasumber acara Sikespreneur yang ke-7 tahun ini. Iya, Bapak, mungkin kita bisa melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu untuk penyerahan cindera mata atau sertifikat ini. Bisa dimulai ya, teman-teman panitia. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak. Dan selanjutnya ini ada penyerahan cindera mata atau sertifikat yang kedua yang akan diserahkan kepada Kak Rohman. Nah, di sini dipersilakan kepada Ketua Pelaksana untuk menyampaikan perkataannya. Terima kasih, moderator. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Rahman yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Dan ini bentuk dari sertifikat cindera mata terkait dengan atas partisipasinya sebagai narasumber di acara Sikespreneur yang ke-7 tahun ini. Oh iya, baik. Terima kasih. Dan ini kita akan dokumentasi juga ya, Kak. Panitia bisa dipersiapkan dokumentasi yang pertama. Bisa dimulai. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Rahman dan juga kepada Pak Nur Rohmat.
Sebelum saya mengakhiri kegiatan ini, sesuai dengan ketentuan awal, saya akan menyampaikan mengenai door prize untuk peserta yang dipilih berdasarkan keaktifan pada saat sesi diskusi atau tanya jawab. Adapun berikut ini peserta yang dipilih oleh panitia. Yang pertama itu ada Kak Asri Ayuni, yang kedua ada saudara Bayu Solihin, yang ketiga Via Lutfiatul Hidayah, dan yang terakhir ada Pak Bambang. Untuk alur pengambilan atau penyerahan door prize ini, nanti untuk peserta tersebut bisa menghubungi kontak person dari saudari Darila. Mungkin bisa dicatat nomor HP-nya 089 661 247 746, dan juga nanti dari panitia akan menghubungi langsung kepada nama-nama yang tadi sudah disampaikan atau diinformasikan yang telah menjadi peserta teraktif pada kegiatan Stikespreneur ini. Dan ada satu informasi lagi untuk peserta kegiatan Stikespreneur ini, akan ada door prize untuk 3 orang yang beruntung dalam posting Twibbon di sosial media Instagram. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua agar bisa menyampaikan kesan dan pesannya, serta untuk akun yang diposting untuk penguploadan Twibbon itu akunnya harus publik, tidak boleh di privat, dan juga nanti jangan lupa untuk tag akun IG-nya BEM Stikes Indramayu. Nanti untuk pemenangnya itu akan dihubungi langsung oleh panitia. Mungkin itu sedikit informasi mengenai kegiatan Stikespreneur, dan demikian akhir dari sesi diskusi atau kegiatan dari kegiatan Stikespreneur ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata, dan kepada pemateri kita saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memandu jalani acara webinar. Acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Kepada seluruh tamu undangan dan narasumber diharapkan untuk mengaktifkan kameranya karena akan dilakukan sesi foto bersama. Baik, saya akan mulai untuk slide 1, 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, foto sesi bersama sudah selesai. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mewakili seluruh panitia memohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan saat acara berlangsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih banyak Bapak. Izin live ya, In ya. Terima kasih. Ya, izin live ya. Pulsa sudah mendarat ya di yang 3 orang. Iya Bapak, terima kasih Pak dan Kak Rahman. Alia nggak dapat, Alia. Iya Pak, nggak apa-apa. In, kasih In. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sholat ya. Salam Bapak. Iya Pak.